pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Haleluya, semua berbahagia, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Dengan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Haleluya, Yesus. Engkaulah penolong kami, Yesus. Engkau Allah yang berkuasa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Yesus. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Yesus, dan tak akan berubah sampai selamanya. Terima kasih Yesus. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya janji-janji-Mu Yesus. Dia menyayangkanku dan peliharaku. Angkat hatimu dan katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Oh haleluya.
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan, kau menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menolong kami, bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Kami butuh bekal dalam menerusi perjalanan kami di bulan Mei dan seterusnya. Itulah sebabnya kami datang, kami butuh nasihat Tuhan melalui firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau sedang mengurapi Bapak Gembala, yang pagi hari ini Kau utus untuk menyampaikan pesan isi hati Tuhan kepada kami. Kami mau duduk diam, kami persiapkan hati dan kehidupan kami untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan di pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih doanya, Diaken Kusriyadi. Selamat pagi saudara, shalom. Bahagia kalau ketemu dengan keluarga besar seperti ini. Amin. Puji Tuhan. Nggak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Karena kebaikan Tuhan itu nyata, bukan ilusi. Sedemikian dengan kekristenan. Kekristenan itu nyata. Ya. Tidak sama dengan yang dituduhkan sejauh ini orang-orang yang masih tidak bertanggung jawab ya karena ketidaktahuannya, jadi kita bisa maklum ya, makanya melontarkan kalimat-kalimat yang kadang kalau saudara sebagai anak Tuhan tidak belajar, sedikit banyak bisa terbawa. Makanya khotbah saya selalu diawali dengan studi Alkitab, ya, lebih dulu. Jadi itu penting. Saya ingin memberitahu kepada kita bahwa kekristenan itu tidak ujuk-ujuk. Kekristenan adalah sebuah rentetan sejarah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi sejarah itu terus runtut ya. Sekali lagi tidak kemudian makwet Kristen itu ada. Begini. Sejak keluar dari Eden, di Eden diceritakan keluar dari Eden, terus itu berkait. Jadi kalau mau sampai Kristen sendiri ya, siapa Pak? Yesus. Kemudian murid-murid. Murid-murid ini ada Yohanes, Lukas, ya ini termasuk penulis ya, Markus dan semua. Dia punya murid lagi. Muridnya Markus, muridnya Yohanes, ya muridnya murid Yesus punya murid lagi. Di bawahnya punya murid lagi. Jadi kekristenan itu tidak di samping ujuk-ujuk atau langsung terputus, tahu-tahu abad ya 20 ini dimunculkan itu. Kalau sebegitu salah semua. Tidak ada satu kepastian. Jadi tentang Yesus menampakkan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu juga tidak ujuk-ujuk. Tanpa sejarah memberitahu nanti bagaimana dengan Mesias itu, gitu loh. Dia datang ke tengah-tengah bangsa Israel, orang kadang berpikir begini, kenapa kok enggak bangsa lain? Ah, itu haknya dia. Kayak saudara ke GKB, mau beli, yang jual banyak kan? Lah saudara kebetulan beli di salah satu, yaitu kalau kita yang lihatnya kebetulan,
Tapi kalau itu ya hak saudara. Tapi kalau kita tanya tentang hak saudara, pasti ada alasan. Sudah saya cobai Pak beberapa, padahal beberapa itu baru cuma 3 tempat. Jual 50 orang. Tapi 3 tempat itu bisa mewakili beberapa katanya kan. Ternyata yang enak di situ, yang murah di situ, yang sedap di situ, yang bersih di situ, ya sudah subjektif. Tapi pasti ada alasan. Allah datang ke bangsa Israel, Yahudi. Bukan tanpa alasan. Ya. Alasannya apa? Ya dia yang punya hak. Kalau yang diekspos, dia adalah bangsa pilihan. Kenapa dipilih? Tanya dia. Nah, uniknya begini. Kekristenan itu berangkat dari tengah-tengah bangsa Israel, tetapi justru mayoritas Israel di kemudian hari, dia tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk tidak menerima bahwa Yesus yang adalah Sang Mesias itu ya tidak diterima. Mereka masih nunggu Mesias. Tapi kan berangkatnya dari orang Israel. Rasul-rasul ini orang Israel. Melebar. Kenapa ini mesti harus orang Israel? Karena orang Israel lah yang tahu sejarah Alkitab itu, yaitu Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama sudah banyak bicara menunjuk tentang hadirnya wujud Perjanjian Baru. Wujud Perjanjian Baru siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga dari waktu ke waktu itu terus sambung, menyambung. Ditambah lagi hasil temuan para arkeolog ya dalam hal ini yang ingin mendapat pembuktian bahwa kitab suci yang kita pegang ini adalah suatu kebenaran yang runtut ditarik ke belakang, itu semua benar karena di kemudian hari sampai tahun 1960 sekian diketemukan ya gulungan kitab yang ada di sebuah tempat di wilayah Qumran. Nah, oleh seorang ya penggembala gitu loh ya, kambing domba, dia ngawur aja ngelempar-lempar ada gua gitu, dilempar batu bunyinya kok aneh, dung gitu ya umpamanya gitu. Dia selidiki, ternyata isi tempat itu batu yang dilemparkan mengenai semacam gentong-gentong begitu. Dan gentong-gentong itu dibuka isinya gulungan kitab suci. Di antaranya kitab Yesaya. Yesaya itu umurnya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dan di dalam kitab Yesaya banyak bicara tentang bakal datangnya Mesias. Yang mana disebut Mesias itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. 700 tahun. Ya, ini sih penggembala ya enggak ngerti itu apa wong penggembala. Nah, semua itu ada di dalam skenario Tuhan, diizinkan. Oleh penggembala ini lagi dibawa dilihat-lihat sama temennya ya enggak ngerti wong awam kok. Ya. Kemudian dijual ke toko loak. Ya kan. Dijual begitu saja ya harga murah gitu lah, si toko loak ngerti ini. Ya ngerti barang antik betul. Waduh, itu kan. Begitu ya dijual lagi gitu, ketemu seorang ahli waktu cari-cari buku murahan tapi yang berbobot kadang-kadang kita dapatkan juga dari buku-buku bekas ya kan sampai sekarang kan. Itu biasanya yang duitnya pas-pasan tapi dia suka belajar. Nah, seperti itu. Kalau yang sebaliknya enggak, duitnya enggak pas-pasan, banyak buku bagus tapi enggak mau baca, ya. Lebih baik main game. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, begitu itu diketemukan, dibeli lagi, dibuka, itu kitab Yesaya. Dan itu terus berjalannya waktu itu ada, dari waktu ke waktu itu diketemukan, ya, penemuan-penemuan benda kuno yang kemudian menunjuk bahwa tentang kerajaan-kerajaan Israel, ada keramik-keramik yang menunjukkan kurun waktu dan bahkan ada identitas dari raja yang ada ditulis di dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, enggak terus kemudian ya Kristen itu ilusi apa ya Injil itu jatuh dari langit, enggak ada iman Kristen kayak gitu. Justru uniknya begini, ditulisnya saja itu dari beberapa bahasa. Itu menunjukkan bahasa-bahasa di wilayah itu pada zamannya itu menunjukkan zaman keemasan dari kekuasaan-kekuasaan politik pada waktu itu. Jadi tidak ditulis dari satu latar belakang budaya,
bahasa, itu ya bisa saja kalau gitu. Kita juga bisa buat catatan begitu. Tapi ketika tulisan itu berangkat dari berbagai latar belakang, ada imam-imam, ada raja-raja, ada hakim-hakim, ya ada awam, ada seorang yang pada perjanjian baru itu bergelar dokter kalau sekarang ini, dulu tabib namanya Lukas. Nah, ini bukan orang bodoh gitu loh. Ya, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dia kemudian menuangkan tulisan-tulisan itu dalam tuntunan wahyu. Dan uniknya Alkitab itu ditulis dengan jujur. Jadi tidak perlu kemudian, wah ini sulit diterangkan maka direkayasa dalam bentuk dongeng. Iya kan? Dalam bentuk dongeng. Oh tidak. Ya. Dan dampaknya apa? Sampai hari ini kekristenan itu sengaja diizinkan Tuhan untuk kita tidak mendapatkan satu agama yang dirumuskan. Wis pokoknya gini, percaya nggak percaya gini, nggak percaya awas, umpamanya gitu. Tidak ada. Hamba-hamba Tuhan yang mau belajar, dia terus belajar dan mendapatkan hal-hal yang baru, yang dalam bahasa teologinya itu disebut, oh itu rema Pak. Saya membuka dalam pengertian ini, dapat ini. Kemudian ada ya anakku Indra, ada ya Mas Joko ini. Kemudian dia belajar firman, ada hal yang baru, oh aplikasinya begini. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, asal runtut tidak bertentangan dengan prinsip kebenaran Alkitab, apa tidak? Ya ketika orang bicara tentang ya siapa Yesus itu, ditanya oleh Tuhan Yesus murid-muridnya, ada yang bilang Elia, ini, ya namanya juga keterbatasan. Tapi ketika Petrus berkata, engkau Mesias anak Allah yang maha tinggi, nah itu jawaban yang paling tepat. Tuhan Yesus katakan benar, sebab apa yang kamu katakan, belum kamu katakan, itu sudah dinyatakan oleh sorga. Seperti itu, dengarlah, dialah anak yang kasih. Maka disebut anak Allah pun bukan Allah beranak. Ya, jadi kalau terus kemudian ada menyanggah, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya kita orang Kristen berkata, betul. Tidak ada Alkitab bilang, Allah itu kemudian beranak. Terus nikah dulu. Ya, dengan siapa? Maria umpamanya. Bahkan ada lagi ya tuduhan yang mengatakan bahwa oh Yesus itu affair dengan Maria Magdalena, pacaran. Ya, saudara-saudara yang dikasih Yesus. Kalau demikian gimana orang Kristen? Ya, kalau tentang pacaran ya buktikan di Alkitab tidak ada kok. Iya kan? Kemudian kalau Allah itu menikah dengan Maria, Alkitab juga enggak mencatat begitu. Terus Allah bersetubuh itu dengan Maria juga enggak. Coba bayangkan. Lalu manusia itu apa gitu loh. Allah itu sang penguasa, sang pencipta dan penguasa jagat raya seperti ini. Lantas kita bisa bayangkan gimana? Jadi kejadiannya gimana? Roh Kudus yang adalah roh Allah itu kemudian melibatkan bagian dari kehidupan Maria. Ya kan? Rahimnya Maria dipinjam. Apa melalui persetubuhan? Ya enggak juga. Wong Maria juga dikatakan tidak bersetubuh dengan Yusuf. Sampai Yesus itu hadir. Itu dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-25. Yusuf menikahi Maria tapi tidak bersetubuh. Sampai Yesus hadir dalam dunia. Alkitab nyatat semua dengan jelas. Jadi tidak ada yang wah ini rada tabu. Tidak bagus kalau disampaikan. Lah itu akal manusia itu begitu. Contoh saja. Perilaku buruk Raja Daud. Bukan saja dia mengambil istri orang, tetapi suaminya diapakan dulu? Sudah tahu? Bunuh dulu. Nah itu saudaraku, maka ada catatan lain, ya dari kitab lain, buku lain tentang Daud. Tidak ada seperti itu. Daud itu bagus. Ya, disebut nabi. Ya sudah silakan, namanya kepercayaan. Tetapi begitu Alkitab, tidak perlu ditutupi kemudian dikamuflase, dibuat dongeng, cerita tertentu, ya tidak perlu. Apa adanya. Tujuannya apa Pak Pendeta? Tujuannya sederhana, supaya kita ngerti. Kalau orang melakukan begini, dampaknya nanti begini, orang melakukan yang begitu, hasilnya juga begitu, orang cinta Tuhan sungguh-sungguh setia, pasti ada buahnya. Yang percaya katakan amin. Tapi orang yang tidak memiliki kualitas hidup beriman, ya dia akan nanggung akibatnya. Jadi hal-hal seperti ini Alkitab mencatat sekali lagi,
Yesaya bicara tentang Mesias itu. Nanti ada perawan melahirkan anak, ya kan? Dan diberi nama Immanuel, udah diomong. Maka yang terjadi dalam perjanjian baru saat Yesus datang, itu semua sudah ada. Jadi sekali lagi, tidak ujuk-ujuk. Ya, satu. Yang kedua, beragam. Bahasa kitab suci dibukanya, pembacaannya, bahasanya Ibrani. Tapi bahasa sehari-hari, zaman Yesus itu bahasa Aramek. Ya, Aramek, kemudian pengaruh orang yang asing datang di situ, penguasa, adalah bahasa Yunani. Coba, di situ sudah kelihatan 3 bahasa. Ya, saudaraku, belum kemudian pengaruh beragam karena di Israel, di Yerusalem khususnya, berdatangan berbagai suku bangsa. Ya, makanya waktu Roh Kudus turun, di situ dikatakan ada orang Kreta, ada orang Afrika, ada orang Arab. Ya, waktu itu kalau umpamanya pada zamannya mungkin juga ada orang Jawa, siapa? Mas Joko, ya toh? Ya Mas Joko ya, ada di situ gitu loh. Nah ini menunjukkan bahwa luar biasa, tidak bisa disangkal bahwa kalau kehadiran Yesus itu memang untuk segala bangsa. Lah jelas kehadirannya saja di tengah-tengah berbagai macam pengaruh suku bangsa yang macam-macam. Lah kalau Yesus datang di tengah orang Israel khusus eksklusif ya hanya untuk orang Israel, lantas dikatakan Yesus Raja Damai bagi dunia, ya tidak bisa diterima. Iya kan? Loh kenapa kok begitu? Lah dia untuk Israel kok. Kemudian ada orang yang menuduh, Yesus itu hanya untuk orang Israel. Faktanya tidak. Yang ditolong, yang disembuhkan termasuk ada perempuan Kanaan yang sampai dikatakan, ya aku tidak diutus untuk memberi makan buat anjing. Tapi perempuan itu bilang, iya tapi anjing kan berhak menerima apa? Remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus puji dia, waduh orang Israel gak ada yang beriman model kayak begini ini. Jadilah seperti yang menjadi imanmu. Nah coba. Kemudian juga permohonan seorang tentara Romawi yang hambanya sakit, sudah sekarat, hampir mati. Iya kan? Kemudian orang itu berkata, datanglah tolong sembuhkan hambaku, sudah mau mati. Yesus bilang, ya aku mau ke sana. Ini kemudian berubah ini, seorang perwira ini. Tuhan jangan, aku tidak layak. Di bawahku ada ya bawahanku, tetapi aku juga punya atasan. Katakan cukup sepatah kata saja, pasti hambaku sembuh. Yesus bilang, waduh, tidak ada juga orang Israel yang imannya seperti ini. Jadi ini terjadi satu kolaborasi, ya kenyataan di dalam kekristenan itu muncul di dalam sejarahnya. Tidak kemudian sekali lagi ujuk-ujuk satu suku, ya satu bangsa, lantas disebarkan ini untuk bangsa-bangsa lain. Ya kita nggak mau terima. Buat apa? Iya kan, buat apa? Tapi Alkitab kemudian tulisan Rasul Paulus, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, itu artinya Yunani mewakili segala suku dan bangsa yang ada di dalam dunia ini, ya yang tidak dikasih Allah, semua dikasih Allah. Nah itu baru. Kemudian ayat lagi, umpamanya Yohanes 3 ayat 16, karena demikian besar kasih Allah akan dunia. Jadi Yesus itu skupnya Israel saja atau dunia? Tolong jawab. Iya. Seluruh dunia dia rindu selamatkan. Nah jadi kalau dikatakan kekristenan untuk segala bangsa, ya betul. Wong berangkat aja munculnya aja di tengah keberbagian, ya budaya, culture, bahasa, macam-macam di situ. Tapi kalau muncul di tengah satu bangsa aja, lantas dikatakan ini untuk bangsa-bangsa, untuk dunia, ya saya tidak mau percaya. Ya, coba semua runtut dengan Alkitab, kita baca Alkitab lebih dulu di dalam 1 Korintus 15. Ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sesuai dengan apa? Sekali lagi, yang di anakku, keluarga besarku, semua yang ada di online juga. Ya, dan yang onsite. Sesuai dengan, tolong ucapkan bareng. Nah, kalau perjanjian baru ngomong sesuai dengan kitab suci, itu berarti kitab suci menunjuk perjanjian lama. Gitu loh. Jadi sesuai dengan kitab suci.
kitab suci sebelum ini sudah mencatat. Sudah mencatat. Karena ini masih ada di dalam studi Alkitab ya. Coba umpama contoh begini. Tolong dibacakan Ulangan pasal 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, ini Musa yang bicara. Zaman Musa itu kira-kira 2000 tahunan lah sampai peristiwa Tuhan Yesus hadir. Ya. Dikatakan nanti akan ada seorang nabi ya yang seperti aku di tengah-tengah saudara-saudaranya. Seperti Musa dalam hal apa? Sederhana contohnya seperti ini. Satu, waktu Musa lahir diuber-uber oleh kerajaan siapa? Raja siapa? Firaun. Waktu Yesus hadir ke dalam dunia diuber-uber siapa? Herodes. Coba kita lihat. Musa ini menjadi pelepas bangsa Israel keluar dari Mesir menuju negeri perjanjian. Yesus menjadi pelepas segala suku bangsa keluar dari perbudakan dosa menuju kelepasan hidup bahagia dalam kemurahannya. Amin. Nah, udah jelas tanda-tandanya. Nah, tapi kemudian ini ada yang ngeklaim. Ini kitab suci ya, Ulangan 18 ayat 15 itu bicara tentang sosok pribadi yang lain yang tidak ada di Alkitab. Nah, apa sangkut pautnya? Kalau dikatakan, oh sama Musa menikah, kemudian yang lain ini juga menikah, bahkan kalau Musa 2 barangkali yang lain ini nikahnya banyak, ya kawin banyak, seperti itu. Ya saudara-saudara kasih Tuhan. Kalau tentang itu urusannya ada ya, tidak masalah gitu loh. Tapi ketika mengatakan kitab suci ini, Ulangan itu bicara tentang sosok ini, bukan bicara Yesus. Oke, ya wes karepmu. Tetapi sisi lain mengatakan bahwa kitab yang dipercayai iman Kristen, kitab Injil itu sudah bukan yang asli. Berarti sudah Lah, kalau memang dikatakan palsu, kenapa masih pakai Ulangan yang palsu itu? Berarti kalau palsu menghasilkan barang? Halo, tolong loh. Iya, saudara dikasih Tuhan. Iya kan? Saya curiga ini metenteng lihat saya ngerti apa rada bingung. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau perusahaan abal-abal kira-kira nanti hasil produksinya gimana? Ya abal-abal, iya kan? Nah, bagaimana kalau iman Kristen? Kita tahu kok. Tidak ada kepalsuan wong kitab. Lah kalau ini Injil kitab ini palsu, yang terima 2000 tahun yang lalu orang-orang yang ngerti kitab. Orang yang ngerti kitab percaya bahwa Ulangan 18 ayat 15 ini sedang bernubuat tentang siapa? Tuhan Yesus. Lagi ya, kita maju lagi ke Yesaya. Tadi yang saya sebutkan Yesaya. Yesaya pasal 7 ya Pak, ayat 14 kah itu? Atau 14 ayat 7 ayat 14 ya, yang anak darah itu. Silakan dibaca. Sebab ini Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan menamakan dia siapa? Nah, ya dah, jelas dah. Sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Iya, puji Tuhan. Siapa ini yang dimaksud kira-kira? Sering dikotbahkan di khotbah Natal. Puji Tuhan. Yesaya 53. Ini di luar catatan saya ya, tapi ketika kita studi Alkitab, terus muncul gitu. Pasal 53 Yesaya ayat 6
sampai 7. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Stop dulu. Ya, ini sedang bicara tentang pribadi yang akan mengalami Jumat Agung, Paskah itu. Ya, Yesaya 53 ayat yang ke-6 tadi. Ayat yang ke-7, Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. ini yang dinamakan nubuat. Jadi ulangan 18 tadi, ayat 15 boleh dibaca itu sampai 17-18 nanti aja di rumah. Ya, itu seiras begitu. Itu nubuat. Nubuat itu adalah pesan Tuhan, perkataan Tuhan, bisa kadang Tuhan bicara sendiri, bisa Tuhan melibatkan orang yang diutus bicara, disebutnya nabi. Jadi kalau nabi itu menyampaikan risalah pesan Tuhan kepada manusia, kalau jabatan imam adalah menyampaikan semua doa syafaat dari manusia untuk Allah. Nah, Allah kadang bicara langsung, umpamanya dalam kitab Kejadian. Ya, dia bicara tentang nanti anak dari perempuan itu akan menghancurkan kepala si ular dan ular akan menghancurkan tumit dari anak perempuan itu. Nah, itu Allah sendiri bicara tentang apa? Tentang Paskah. Ya, kemudian ditegaskan di dalam Yesaya ini. Dalam kitab Yesaya Allah bicara lewat Yesaya. Ya, disampaikan di sini dalam firman Allah. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas. Itu Tuhan Yesus. Ya, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Waktu dihakimi Pilatus, dia tidak mau jawab kan? Dia diam aja. Diam aja. Sampai Pilatus ngomong, bicaralah, mungkin aku bisa membela kamu. Dia diam. Ya. Ketika Pilatus berkata, bukankah engkau raja? Ya, Yesus jawab, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Dari sana. So, kalau kerajaanku dari dunia ini, pasti semua struktur kerajaan di bawahku itu enggak akan pernah terima. Makanya dalam peristiwa Jumat Agung, itu enggak ada sedikit pun cawe-cawe malaikat. Natal, malaikat ribuan berlaksa-laksa. Ya kan, waktu Yesus puasa dikatakan malaikat turun naik melayani dia. Tapi dalam urusan penderitaan kematian sama sekali ya, malaikat tidak diperbolehkan. Itu urusanku, ya, soalnya minggir semua kamu gitu. Dia diam. Ketika dia bicara yang pasti. Jadi saudaraku ini sudah bicara gitu dalam Alkitab ini. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ya, dan seterusnya itu. Pasal yang sama ayat 3, silakan Pak Indra baca. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Siapa ini? Tolong. Belajar Alkitab kan ini? Siapa? Tuhan Yesus. Ditulisnya kapan? 700 tahun. Sebelum Masehi. Ya betul Pak, diingatkan. 700 tahun sebelum Masehi. Untuk apa dia menderita? Ditulis ayat yang keempat, silakan Pak Indra. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, ayat yang berikutnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Amin. Kemudian nanti ayat ini dirilis di dalam perjanjian baru oleh murid Yesus, Petrus. Coba kita lihat ini di Petrus. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21 mulai sampai 25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya.
Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Iya, kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jelas ya, matching ya. Yesaya 53 itu saudara jejerkan itu dengan 1 Petrus pasal 2. Jadi nggak terputus gitu loh. Lah ini kemudian oleh Petrus ditulis. Tentu Petrus sebelum mati dia juga ya memiliki kader, murid-murid, jemaat yang didirikan, dan jemaat yang didirikan itu kemudian juga mengkader lagi. Ya kan, satu contoh sederhana saja, saya dipanggil Tuhan 40 sekian tahun silam jadi hamba Tuhan. Kemudian kerinduan saya untuk apa? Mengkader secara umum. Saya ajarkan hal-hal yang Tuhan tuntunkan, saya berikan wahyu, berikan hikmat saya kepada semua. Tetapi juga ada kader khusus yang dari muda saya persiapkan untuk apa? Mereka punya panggilan, dipanggil Tuhan, ya masuk ke sekolah seminari, belasan orang, ya. Dan tentu ketika saya mengusahakan itu tidak mudah. Saya mengerjakan, carikan dana pada waktu itu tahun 1900 sekian, ya tahun 80 sekian, ya. Nah, tetapi karena kami sadar belum ada kemampuan. Kalau semua kemudian yang lulus dari sekolah hamba Tuhan ini kembali untuk membiayai dan memberikan fasilitas, enggak ada, saya mengukur. Jadi lebih baik saya kerja sendiri waktu itu, ya tentu berdampingan dengan mendiang, ibu, jalan bareng ngepel, ya nata gereja dan sebagainya. Padahal kami udah memutus. Tapi ketika mereka lulus, bagaimana Bapak saya ini? Nyerah aja di sekolah Alkitab untuk ditempatkan. Ya. Kenapa? Karena saya sadar belum ada kemampuan. Karena ketika menerima personel ini berarti saya harus bertanggung jawab. Nah, padahal untuk diri sendiri saja kami hidup ya bergantung dengan iman. Ya, istilahnya modal dengkul. Doa. Tetapi misi saya pikirkan ajaran firman harus dikerjakan. Nah untuk itu kemudian apa? Kirim. Belasan orang. Kirim kemana Kalimantan, kemana Jawa Barat dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika kami mulai ada kemampuan, coba, oke, kalau kamu mau kembali, tapi saya ngomong apa adanya. Ya, kira-kira PK itu bukan istilah lain, tapi persembahan kasih. Yang kamu terima cuma sekian. Kira-kira oke enggak gitu. Kalau enggak jangan gitu. Kenapa? Kami sih nggak ada andalan. Nah itu, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang lain udah kirim. Nah begitu. Begitu dia menyebar melayani, kalau saya dengar ya berhasil dalam pelayanan, ya senang. Gitu aja. Ya saya ikut, besok-besok dapat ikut pahalanya gitu ya, ngomong kasarannya itu seperti itu. Ya. Ketika dimungkinkan sudah ada kemampuan, ya saya harus bertanggung jawab. Walaupun hidup saya hamba Tuhan, enggak harus terus kemudian ya berlebih-lebih juga enggak. Tapi minimal cukup. Dan dari awal selalu saya ajarkan, kami hamba Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan muda yang ada di dalam binaan saya, pantang untuk, maaf ya, ini saya mesti ngomong apa adanya, utang-utang itu pantang. Ya cukupkan dengan apa yang ada. Kalau ketertarikan dengan segala macam fasilitas dunia, orang itu kerja begini, wah bisa hebat gitu. Lah yang nyuruh jadi hamba Tuhan juga siapa kan gitu. Makanya saya enggak gampangan begitu. Kalau betul-betul kamu terima panggilan Tuhan, mumpung masih muda, single, masuk, kita usahakan untuk pembiayanya. Ya, tapi juga saya enggak kemudian memberikan kesempatan secara bodoh bahwa ada orang punya anak sekian yang pinter-pinter dimasukkan sana-sana, begitu sing roto elailo. Tolong Pak, ini dimasukkan sekolah pendeta gitu. Maaf saja. Iya kan, pendetanya ilailo terus jemaatnya apa?
ya saudara yang mikir sendiri, kan gitu. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau memang kasih yang pinter dong. Ya dunia ini butuh murid Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan bisa berada di semua situasi dan kondisi. Yang percaya katakan amin. Saya enggak berkata saya pinter, enggak. Ya, tapi ya puji Tuhan lah, saya enggak termasuk yang double L. Menurut saya itu, enggak tahu kalau saudara ngelihat saya, ya lain lagi ya, terserah. Tapi kalau sampai sejauh ini Tuhan tuntun saya katakan, saya mau belajar dari kekurangan saya, kebodohan saya, gitu loh. Ya makanya saya enggak setuju kalau kemudian ini sudah enggak diterima sana sini gitu. Pak silakan masuk sekolah pendeta Pak gitu. Ya saudara-saudaraku, walaupun bisa membiayai, ya mungkin uang kuat. Tapi saya berpikir jangan nanti kemudian tidak mendatangkan berkat. Karena untuk jadi berkat tidak harus jadi pendeta. Yang ngerti katakan amin. Nah itu prinsip saya. Jadi kembali lagi, Yesus punya murid, murid punya murid, muridnya murid ini punya murid, berarti cucu murid punya cicit murid punya murid lagi apa? Cangga murid punya murid lagi apa? Apa Pak? Udek siwur murid punya murid, apalagi? Udek. Saya harap saudara ngerti ya. Ini dengan dialek Jawa kita gitu. Jadi saudara tahu bahwa kekristenan itu tidak tahu-tahu nongol gitu loh. Jadi sebelum awal kekristenan tampil, Yesus hadir, sebelumnya ribuan tahun sudah disampaikan. Kemudian Yesus hadir, sesudah itu diteguhkan lagi bahwa ini loh yang ditulis perjanjian lama itu benar. Ya, dirilis lagi di sini. Ya, seperti oleh Petrus dan masih seabrek ya. Jadi makanya kalau saudara umpamanya sewaktu-waktu buka YouTube mendapatkan berbagai macam ya barangkali argumen yang berpikir menurut pikirannya dimasukkan ke dalam kekristenan sehingga membuat saudara, lu kok gini ya itu. Ya nggak usah bergeming. Makanya saya bertanggung jawab untuk apa? Memberikan ya saudaraku bekal. Bukan bekal argumen, bukan pemahaman supaya kita tahu. Keunggulan kekristenan itu apa? Kita tidak perlu cari salah dari kepercayaan lain. Yesus tidak pernah ngajar kita seperti itu. Amin. Perkara ada yang lain senang cari-cari salah kita. Ya monggo, itu hak-haknya dia. Kita juga ya doakan aja supaya Tuhan bukakan mata rohaninya. Karena dia bukai Injil bukan mau mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Dan cari-cari kesalahan. Ya, wah ini Injil ini begini. Ya, bertentangan satu dengan yang lain. Ya, karena dia pakai otak yang masih belum tunduk di bawah pikiran Kristus. Kalau otak kita tundukkan di dalam pikiran Kristus, maka kita dapat. Kebenaran itu jelas. Gitu loh. Dan tidak perlu dikamuflase terus karena sulit dibuat dongeng. Ya, dibuat dongeng. Kalau umpamanya jalan ke surga, Yesus berkata, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun kembali kepada Bapa kecuali apa? Bersama dengan aku. Jalan, nggak usah terus, ya apa ya, ini cara ngertikan, wah jalan tuh modelnya kayak tampar gitu. Ya, nggak usah dibuat kamuflase, dongeng seperti itu, enggak. Terus tamparnya sudah mulai kendor-kendor, akhirnya terlepas-lepas jadi semakin kecil-kecil umpamanya begitu. Ya enggak perlu. Ya jalan, ya gambarkan jalan aja. Iya kan? Kalau saudara umpamanya belum ada jembatan Suramadu, ya perlu kapal feri gitu kan. Kalau kepingin pulang ke Madura, belum ada Suramadu, belum nggak ada kapal feri, maka saudara dan saya mesti berenang. Bersediakah? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berenang, ya kira-kira bisa sampai atau tidak. Ya rezeki kalau pas berenang di tengah-tengah karena bisa berenang tanpa ada ya ikan hiu gitu ya, kelaparan. Ya ketepaan ketemu dengan kita, wah kayak dagingnya enak. Soalnya sering makan daging kerawu gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya rezeki juga kan gitu. Jadi kalau bilang jalan bisa nyebrang sana, ya itu jalan. Terus kemudian dikamuflase lagi, banyak jalan menuju kalau ke Roma. Saudara bisa naik pesawat, dokar, atau odong-odong,
masih dimungkinkan. Tapi kalau ke sorga, firman Allah berkata tidak ada jalan kecuali jalan siapa? Tolong. Iya, karena dia penolong, dia turun dari atas ke bawah supaya kita yang di bawah bisa naik ke atas. Dibawa ke sana. Kalau yang dari sini cuma dorong-dorong ke sana, dianya sendiri belum tentu bisa ke sana. Tapi kalau yang datang itu dari sana ke sini, yang di sini saya dan saudara bisa dibawa ke sana. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya itu mempersiapkan khotbah pagi hari ini jauh beda sebetulnya dengan ini, tapi ketika saya terus kadang terusik, ya berbagai macam sekarang ini, era sosial media yang digunakan untuk hal-hal yang saya katakan baik. Ya, kalau bicara tentang kepercayaan, oke lah masih baik. Tapi saya wajib memberitahu kepada saudara-saudara bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, semua dikatakan sesuai dengan kitab suci. Itu artinya tidak terus ujuk-ujuk, enggak ono ceritane opo-opo terus kemudian wah lagi sopo sing batuin baca Pak Gembala ini. Wah ini sing jenenge Ratu Adil. Umpamanya begitu loh, iya kan? Iya, Satrio Paningit itu ya. Enggak tahu atau muncul begitu kan. Itu kan gambarannya begitu. Kristen itu enggak gitu. Iya, 4.000 tahun sebelum Yesus hadir, iya. Sang empunya firman itu sendiri berkata, nanti anak dari perempuan akan menghancurkan kepala ular. Itu 4.000 tahun. Jadi sejak begitu ada kejatuhan, kemudian diusir keluar dari Eden, sampai kemudian Yesus hadir, itu 4.000 tahun. Di Edennya sendiri berapa lama? Tidak terhitung ya, supaya saudara bisa nangkep ini. Jadi jangan, loh baru Pak, bumi ini umurnya 6.000 tahun sampai sekarang, 4.000 sampai Yesus, Yesus sampai sekarang 2.000 berarti 6.000. Iya, itu setelah ya Eden itu musnah. Kemuliaan Allah diangkat. Waktu kemuliaan Allah masih ada, Eden itu ada di situ. Kita tidak pernah tahu karena itu semi kekal, ya, semi kekal. Karena bumi ini masih ada di dalam area kemuliaan kekekalan. Tapi waktu kemuliaan Allah diambil, maka jadi fana. Fana itu tidak kekal, tidak langgeng, tidak abadi. Dan itu baru ada hitungan waktu. Iya, lanjut ke intinya. Saya mau sampaikan, Yesus menampakkan diri itu bukan dongeng, karena semua berdasarkan kesaksian orang banyak. Yesus naik itu juga dilihat orang banyak. Jadi enggak terus Yesus naik, kata siapa? Ya Yesus cerita. Ada yang lihat? Ya enggak. Apalagi kalau ponakannya Yesus sendiri ada di situ, ponaknya bilang, semalam tidur mbak aku kok ngeloni aku kok. Oh kok ngomong dia naik ke sorga gitu. Ya, ini Pak Isa gitu bisa paham itu yang saya maksud begitu. Ya toh, dan sebagian saudara juga bisa ngerti. Ya, Yesus semua disaksikan. Lah namanya saksi, orang banyak ya di dalam membuat satu kesimpulan satu dengan yang lain itu tidak sama cara penulisannya, gitu loh. Makanya, lu kok ini ngomongnya gini Matius, Markus kok ngomongnya begini, dilihat dari sisi mana. Kayak orang macam-macam, lihat gajah itu kan kita kayak orang buta meraba-raba, ditanya gajah kayak apa? Dipegang kakinya, wah kayak pilar, ya toh, kayak cagak. Begitu kemudian yang buta lainnya megang, loh ini gajah kayak apa? Kayak ekor, kayak tampar katanya, yang dipegang apa? Ekornya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Begitu orang buta yang lain megang belalainya gitu. Gajah kayak apa? Kayak apa kira-kira Pak? Apa Pak? Iya, selang untuk ngecor. Wede. Iya kan? Tapi orang buta lain megang, ya ini apa namanya perutnya, sampingnya gitu. Kayak apa? Kayak tembok. Nah, tapi bisakah kita menyalahkan? Tentu enggak. Ya itulah. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-5. Oke, ayat 5 mulai silakan. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Oke, ini masih bisa diajak persekongkolan, murid-murid kok. Red apa mur? Ya, nanti omongan ya kalau saya menampakkan diri, masih bisa kan? Apa istilah selain persekongkolan apa istilah lain itu? Permufakatan apa lagi? Ya wes lah gak penting. Ayo, murid bisa dijak kong kali kong ya. Lanjutnya Pak. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara Nah, sekaligus. ini sulit ya. Kalau 500 orang ini terus gimana? Mau nyuap? Ya, belikan skokrawe ping 500.
kali 25.000 itu kan. Ya, untuk nyuap. Ngomong ya, kalau aku menampakkan diri gitu. Enggak segampang itu gitu loh. Makanya kalau ada itu ilusi, dongeng, ya, mana ini selalu semua peristiwa itu disaksikan. Makanya Injil itu adalah hasil penulisan dari banyak orang. Jumlah kitabnya tidak satu. Ya, jumlah kitabnya ada 66 perjanjian lama sama perjanjian baru. Penulisnya lebih dari itu. Ya, karena ada satu kitab kayak Mazmur itu ada yang ditulis oleh Daud, ada yang ditulis hasil tulisan dari Musa. Yang generasinya berbeda. Coba bayangkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi semakin banyak dalam bahasa hukum, semakin banyak kesaksian, itu menjadi alat dukungnya, alat bantunya itu luar biasa. Alat buktinya itu semakin akurat, semakin dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut Pak, silakan. Dan mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya, ini jangan kemudian dikatakan hidup sampai sekarang itu ya konteksnya sekarang hari ini di generasi kita, tidak. Di masa penulis ini ngomong, Paulus ini ngomong, saudaraku dikasih Tuhan, sebagian itu masih ada gitu loh. Karena apa? Peristiwa penyaliban Yesus kira-kira di tahun 37 mungkin kurang lebih ya. Pastinya saya nggak tahu karena saya tidak hidup di zaman itu. Tapi kurang lebihnya, dan itu ditulis juga bukan oleh penulis Kristen. Seorang penulis Yahudi, ahli sejarah Yosipus itu juga dia menulis tentang peristiwa-peristiwa itu. Jadi kalau yang nulis murid Yesus kita bisa bilang persekongkolan. Tapi kalau sejarah dunia mencatat bahwa itu peristiwa ada, kita tidak bisa ngomong apa-apa. Ya, bahkan yang menulis itu pun tidak percaya. Artinya tidak mempercayai Yesus, tetapi peristiwa Yesus, kehadiran Yesus, semua yang dikerjakan Yesus ada tulisannya secara sekuler. Nah, jadi ini semakin menambah satu pemahaman buat kita, semakin jelas. Ya, jadi kekristenan sekali lagi tidak hepat kulipat, tidak dongeng. Kalau sudah kebingungan akalnya main okol, gitu, tidak ada Kristen begitu. Iya kan, kok nggak percaya tak bandem kan, gitu ya. Itu nggak ada. Kekristenan belajar kasihilah apa musuhmu. Jadi makanya kalau cuma dikonter gini gitu, wajib saudara memberikan jawab. Jangan, mbok ya aku pokoknya percaya tok ya. Nah ini masalahnya pendeta-pendeta itu hati-hati. Hari-hari ini kalau cuma khotbahnya penghijauan, bagaimana buat kelepon, ya tempe bosok itu diolah jadi apa gitu. Itu bukan mimbar gereja, itu kuliner. Iya kan? Nah kalau gereja ini harus bicara, memberikan studi Alkitab. Untuk apa? Mengetahui keunggulan kekristenan. Dan kita tidak pusing dengan berbagai macam yang di luar kekristenan. Ngapain kita masih cari-cari masalah, kita nyalakan orang lain? Enggak. Apa yang saya sampaikan ini dasarnya untuk memberikan apologet, pembelaan. Pembelaan bukan, wah kita bela mati-matian, agama Kristen kita bela. Ngapain? Tapi membela iman kita. Kalau iman kita dikatakan, imanmu salah. Nah, tunjukkan yang benar gimana. Gitu kan. Dia juga bingung. Nah, saudaraku ini dikasih Tuhan. Terus gimana? Ya kita harus tahu yang benar itu gimana, kita ngomong sama dia. Gak percaya Pak, ya sudah urusannya. Karena orang bisa percaya Yesus jadi Kristen sejati, itu tidak bisa karena karepnya orang, bahkan karepnya sendiri juga tidak bisa. Karepnya siapa? Tolong, bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang apa? Nah, jadi kekristenan itu jelas, seperti itu. Makanya kalau saya bisa terima panggilan, jadi hamba Tuhan, padahal saya bukan suku Batak ya, Bu Rita ya, kalau yang suku Batak, nah ini warisannya no mention. Ya, seorang Jerman yang rela, dia menderita, puji Tuhan. Ya, kemudian membawa mereka semua percaya kepada Tuhan, hampir semua ya, untuk saudara kita suku Batak di marga-marga sekian tertentu. Tapi saya tidak terlahir menjadi bagian dari keluarga yang sudah kenal siapa Yesus. Kok bisa gini? Ya ini anugerah Tuhan. Amin. Saudara ada sampai hari ini anugerah Tuhan. Engkau terlahir, engkau ketemu si A, si B, kok kemudian bisa tertuntun jadi anak Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Bukan kamu yang milih aku, kata Yesus, tapi aku yang memilih kamu. Apapun latar belakang kita, bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi percaya, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan menampakkan diri. Ayat yang ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul.
Lanjut. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya, keluron ya, itu kalau bahasa Jawanya. Lahir sebelum waktunya ya. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, dan prematur gitu. Apa kok dia pakai istilah itu? Kan saya ini tidak seperti murid-murid yang sudah dituntun, kata Paulus. Ya dipanggil, dituntun, dikasih contoh, mengalami banyak mujizat gitu loh. Nah sementara seorang Paulus yang dulunya namanya siapa ya? Saulus, jahat, anti dengan Yesus. Kok tiba-tiba dia Yesus menampakkan kepadaku? Maksudnya begitu, prematur. Kenapa? Ya, sehingga Paulus menjawab, ini anugerah, ini berkat, sampai aku dimasukkan bagian di dalam komunitas rasul. Ada yang nentang juga, kok bisa Paulus itu jadi rasul? Kan dia tidak ketemu Yesus. Nah, itu ya, itu juga masuk. YouTube sudah dapat itu. Saya ingin katakan, siapa bilang Saulus tidak dijumpai Yesus? Justru perjumpaan Yesus dengan Saulus sangat istimewa. Saya minta sini memberikan resume. Kenapa perjumpaan Yesus kepada Paulus atau Saulus kok saya katakan istimewa? Istimewanya di mana? Tolong jawab salah satu. Membunuh. Banyak yang nggak percaya. Oke. Ganti yang sini. Apa istimewanya? Ya, oke. Gini nih memang kalau ditanya itu abstain. Ya. Ya, kepada murid-murid yang lain, rasul yang lain, Yesus menampakkan diri jauh sebelum dia mati bangkit. Tetapi waktu menampakkan diri kepada Saulus, Yesus sudah melewati apa? Kematian dan kebangkitan. Ya, jadi di situ istimewanya. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, sudah beres semua urusan pengampunan. Yesus menampakkan diri. Berarti apa? Ini orang khusus. Kok jahat, kok diampuni, kok didatangi. Itulah Yesus kita. Makanya jangan ada yang merasa kemudian diri masih tertuduh. Pak Gembala, apakah latar belakang seperti saya? Saya bahkan sudah jadi Kristen, tapi masih sempat salah. Saya masih sempat dosa. Tapi hari ini saya datang kepada Tuhan. Masihkah saya masih mendapat pengampunan? Masihkah saya mendapat kasih karunia? Saya mengatakan kasih karunia Yesus melampaui semua pelanggaran kita. Yang percaya katakan amin. Itu Kristen. Setelah ini jangan. Ya, jangan lanjut. Stop. Saya sempat ragu-ragu Pak. Saya dulu sempat ya hampir ketarik-tarik begitu Pak. Ya namanya manusia. Tapi kalau hari ini engkau ada di sini, itu adalah berkat anugerah Tuhan yang luar biasa. Panggilan Tuhan, meterai Tuhan, tidak akan ada satupun yang bisa melepaskan. Asal engkau berikan hatimu, hidupmu kau persembahkan. Ya, dan itu bagian penting yang Tuhan minta. Tuhan gak minta kita neko-neko. Kamu harus berbuat ini, kamu harus menderita seperti ini. Kalau tidak menderita, deritakan dirimu. Ya, apa deritakan dirimu itu? Ya, saudara-saudaraku, kamu tidak pernah merasa sakit, coba nanti kalau ada barangkali motor lewat, empakno jerijimu, supaya engkau menderita bersama Yesus. Koclok itu saudara. Ngerti koclok, gak ngerti ya wes. Ya, Tuhan tidak pernah ngajar gitu. Ya kalau mikul salib, itu bagian dari proses iman. Ketika mungkin ada tekanan, ada berbagai macam tawaran manis, aku belajar untuk tidak terus nyemplung di situ. Itu berkat, itulah salib, itulah penyanggalan diri. Itu Anda ngajarin neko-neko, tidak minta yang aneh-aneh. Dia minta kesungguhanmu untuk apa? Belajar ngerti firman. Karena seperti kepada Maria, Yesus berkata, Maria mendapatkan yang terbaik. Hidup ini engkau bisa dapat duit banyak, baik, boleh. Ya, dalam dunia ini engkau mendapatkan posisi yang bagus, baik, boleh, tidak salah. Ya toh, engkau dapat properti yang begitu banyak, ya baik, boleh, nggak salah. Tapi firman Yesus katakan, yang terbaik adalah ketika engkau tumbuh dalam kuasa firman Tuhan. Kau dapatkan berkat surgawi. Carilah makanan yang tidak mudah binasa. Dan apa itu? Makanan firman. Karena ketika engkau menerima firman, engkau menyambut Yesus
di dalam kehidupanmu dan kau menikmati semua yang baik sampai dalam kekekalan. Ya, jangan luntur, jangan goyah. Ya, ini karena takut ya Pak Gembala. Kalau ada jemaatnya yang pindah-pindah, ya barangkali kepercayaan lain. Enggak juga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bok digondeli kayak apa? Kalau memang dia mencampakkan anugerah Allah, ada aja berbagai alasan membuat orang itu kemudian tinggalkan Tuhan. Tetapi bagaimana hati nurani Pak Gembala? Saya tentu berdoa dan kecewa harusnya demikian. Nah, karena kesadaran itulah saya mesti ngajar. Ya, ngajar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, menjadi seorang yang harus menyampaikan kebenaran. Sudah ngerti kebenaran yang tidak buta, kebenaran yang tidak subjektif, tetapi kebenaran untuk diri paham, kemudian mengasihi semua orang. Tidak kebenaran itu jadikan kita benar, lantas nganggap orang lain apalagi beda kepercayaan itu salah. Itu bukan ajaran Yesus. Yang percaya katakan amin. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9 ya. Ya, 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Menganiaya jemaat Allah. 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, saudara kita lihat di sini. Karena seorang Paulus itu ngalami begitu berkat besar. Aku penganiaya jemaat, aku ini berdosa, aku hidupku dulu masa muda ndak karuan. Aku dulu hidup ini bikin susah banyak orang. Aku hidup menyusahkan orang tua, ngerepoti. Iya, aku hidup ini sudah jadi sampah. Tapi kenapa Tuhan memanggil aku? Kenapa Tuhan menyelamatkan aku? Itu loh, Kristen itu harusnya begitu. Nah, maka karena ada kesadaran seperti itu, Alkitab memberitahu dalam ayat ke-10, tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kalimat berikutnya perhatikan. Sebaliknya apa? Baca bareng. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Hidup ini rentan. Kita ada hari ini, kapan sampai kapan kita tidak pernah tahu. Tetapi selagi kita ada, mari kerja keras. Seperti seorang Paulus. Karena dia sadar, ya siapa aku ini? Tuhan panggil, Tuhan selamatkan, Tuhan tolong. Untuk itu aku mau bekerja lebih daripada yang sebenarnya. Kalau mau dituntut jalan 1 mil, apa kata firman? Berjalanlah apa? Berapa? 2 mil. Itu artinya tidak ada alasan malas-malasan. Nah, ada ya alasan untuk tidak bergairah menghadapi hidup ini. Walaupun kita ada di titik nadir sekalipun. Karena kalau toh di titik nadir tidak ada kesempatan lagi kita up, berarti kita pergi tinggalkan dunia. Bagi orang beriman, sorgalah tempatnya. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika kita di titik nadir, justru kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan antusias, ya kita kehilangan gairah untuk melangkah. Maka saudara dan saya akan mengalami kekecewaan sampai dalam kekekalan. Saya berdoa jauhkan itu kiranya dari kita semua. Itu sebabnya saudaraku ini kasih Tuhan. Orang yang sadar, waduh aku dulu ini seperti itu, Tuhan ampuni. Dia biasanya meluap-luap. Daripada yang Kristennya flat-flat saja gitu. Diberkati, ya gini ini. Kesulitan, ya enggak juga. Nah, itu biasanya gitu aja. Nah gitu aja ini khawatirnya kalau ujungnya terus tambah gini saudaraku. Iya kan? Semakin menurun. Nah Tuhan berharap saya dan saudara memiliki gairah. Di dalam kehidupan ini terus meningkat. Kalau saudara tahu, waduh aku bisa gini ini karena berkat Tuhan. Karena sungguh-sungguh, ya. Ini kalau tidak Tuhan, tidak mungkin. Contoh sederhana aja. Saya itu kalau ukurannya saya terus kemudian bisa beli kendaraan. Itu kan satu hal, ya roda 4 maksudnya. Aduh mustahil kalau lihat berapa puluh tahun silam saya bisa sekarang duduk di ya kendaraan roda 4. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya begitu Tuhan karunia itu, saya rawat. Ya, mobil saya pakai itu sudah umur 18-19 tahun. Tapi begitu kena gerimis dikit, begitu saya masukkan mesti saya lap dulu. Kenapa? Sadar.
Betapa sulitnya mestinya saya mendapatkan itu. Tetapi ternyata anugerah Tuhan dia kasih. Ya, nah ini kebalikan kebanyakan orang. Ketika belum mendapatkan susah dapatkan, begitu dapat, ya apalagi kalau dapatnya mudah, untuk maintenance itu biasanya orang tidak terlalu peduli. Ya, padahal waktu kloset kita masih murahan, itu terus satu waktu bisa ganti. Waduh, dengan susah payah, yang putih, yang bersih, ya saudaraku. Tetapi kebanyakan tidak baik cara merawat, sehingga sok ngetel, sok gimana. Makanya saya berharap di gereja ini, ya baik yang sekarang ataupun nanti ketika udah jadi lebih bagus, saya minta, saya pakai, gunakan. Kalau bar pipis, ya siram bersih-bersih, ya kan. Maaf kata kalau bar BAB kok masih ada yang tersisa, ya sisa-sisa G30S. Ya saudaraku, ya tolong sebelahnya itu kan disediakan sikat, ya kan. Saya itu bukan cuma di rumah ya, sampai di tempat umum pun di mall, ketika ya harus BAB, kemudian di bawah ada air aja cipratan itu. Saya enggak tega, ini benar Tuhan saksinya. Saya mesti ambil tisu, kadang-kadang saya bawa tisu sendiri, ya saya di bawah. Saudaraku yang dikasih Yesus. Karena bagaimanapun yang kerja itu kan dibayar Pak, iya. Tapi coba andaikan kita tempatkan diri kita sebagai orang itu. Ya, sebagai barangkali cleaning service-nya yang harus bersihkan, mesti jengkel bagaimanapun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, iya kan? Ya, kalau ada yang di dalam masih, waduh ada sisa-sisa G30S tadi. Saya usahakan gimana caranya, maaf kata bahkan kadang-kadang ya ini rada slorde kata ya bahasa Londone, ya rada apa istilah kata kita, corok gitu ya. Saya masukkan tangan kadang-kadang saudaraku yang dikasih Tuhan. Untuk apa ya walaupun nggak maplek gitu dibantu tisu sampai segitunya. Nah itu coba kalau kita terapkan, biasa di rumah kita kayak begitu, khususnya di kamar saya. Saudara-saudaraku yang dikasih Yesus, saya harus berupaya caranya gimana? Supaya jangan maaf kata, permisi. Pipis sampai mungkin nyiprat ke kiri, ke kanan. Gimana caranya? Saya usahakan. Kenapa? Karena itu kan yang kita yang nempati, yang nikmati. Gitu. Dalam hidup itu kekristenan juga sama. Kalau saudara tahu, waduh aku bisa begini, dapat pengampunan, kepastian surga, hidup terlepas dari kuasa gelap. Ini berkat. Maka pasti saudara dan saya akan merawat dengan baik kehidupan kekristenan kita. Yang setuju percaya katakan amin. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Baik, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lukas pasal yang ke-15 ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Siapa ini? Anaknya Bapak, saudagar kaya, sempat nggak karuan hidupnya, makan susah. Waktu dia sadar, dia bertobat, dia melihat dirinya itu kotor. Aku akan kembali kepada Bapak dan aku akan berkata, aku tidak layak lagi jadi anak. Tapi tempatkan aku menjadi salah satu orang apa? Upahan. Sama dengan apa? Hambamu, sama dengan budakmu. Kalau anak Tuhan tuh ngerti gitu. Ya, dia cara berpikirnya seperti itu. Pak, kita kan anak Allah, iya. Kita punya kesempatan untuk minta sesuatu. Tetapi ketika kita sadar siapa aku ini. Ada nyanyian kan, siapakah aku ini Tuhan. Ya, jadi apa? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan. Selain puji dan sembah Kau. Puji dan sembah itu apa? Melalui sikap hidup. Aku mau lebih gairah melayani. Gairah ibadah. Gairah menguatkan yang lain. Gairah hidup menghasilkan buah. Kalau kita sadar, siapa aku kotor. Najis diambil Tuhan. Dibersihkan, ditaruh. Jadi biji matanya. Dilindungi, dijagai. Ini harusnya begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus berkata, kenapa aku bekerja lebih semangat, lebih keras dibanding murid-murid yang lain. Karena dia sadar, aku harusnya tidak layak. Aku seperti bayi keluron, bayi prematur. Semestinya lahir sekarang. Tapi Tuhan menolong. Tidak tahu mungkin baru umur ya 5 bulan apa 6 bulan ini jadi janin. Terus lahir tapi Tuhan menghidupkan. Gitu loh saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau saya ini kelewatan katanya dulu 1 tahun di perut saudara. Ya makanya waktu sebelum
putih di USG, tapi karena kelewatan 3 bulan jadi lahir kayak gini, persis sambar bledek. Ya, saudara-saudara, lahir prematur, Tuhan sayang. Itu sebab aku mau kerja sungguh-sungguh, karena harusnya aku tidak hidup. Harusnya aku mati. Itu maksudnya kebenaran firman Tuhan ini seperti itu. Lanjut terakhir, Roma pasal 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Lanjut. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kita kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Stop Allah. dulu. Bermegah ya untuk memperoleh kemuliaan Allah. Betapa siapa kita. Tapi Tuhan rancang seperti itu. Maka Paulus juga yang nulis kepada jemaat di kota Roma. Roma bukan nama orang, Roma ini nama kota. Jemaat yang ada di sana. Dan Paulus bersaksi dalam tulisannya ini. Kalau kita ngerti begitu besar anugerah Tuhan, ya, Pak Kardi, ya. Ya, kok Tuhan sayang sama saya. Maka kalau gitu aku enggak cuma nuntut. Jadi Kristen tuh banyak yang nuntut. Aku mesti enak, nasibku mesti harus jadi cepat baik. Bisnisku maju, kedudukanku semakin mantap, ya, barangkali pangkatku akan melejit, ya, enggak salah. Itu semua juga disediakan untuk orang-orang yang tekun dan bergairah hidup. Amin. Tapi sebagai orang percaya yang sadar, aku enggak harus nuntut. Makanya jangan sebut aku anak lagi, tapi bahkan tempatkan aku di bagian hamba-hambamu. Itu loh, Kristen harusnya seperti itu. Kalau orang enggak nuntutan, kadang ngadepi hidup enggak ideal, tetap bisa belajar mengucap syukur. Tapi orang yang harapannya terlalu tinggi, semakin ekspektasinya tinggi, semakin banyak kekecewaan yang kau rasakan. Padahal Tuhan tidak ingin mengecewakan siapapun yang percaya, katakan amin. Tuhan ingin saya saudara menikmati yang baik dari Tuhan. Lanjut silakan saudaraku. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Iya, terus? Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ya, pengharapan itu muncul karena ada ketekunan. Ketekunan itu ada karena merupakan proses dari berbagai macam kesulitan dan penderitaan, ya. Tetapi kita tetap tekun dan dalam ketekunan akan membawa kita kepada satu pengharapan. Dan dalam pengharapan yang kita harapkan kepada Tuhan dikatakan tidak apa di situ mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Itu sebabnya hiduplah sebagai anak Tuhan. Tapi pada waktunya dia berkata, jangan aku sebut anak, bahkan aku engkau tempatkan bagi ya di antara orang upahanmu, karena sebetulnya aku ini siapa, tidak layak, tetapi engkau begitu baik kepadaku. Dan kalau saudara membekali hidupmu seperti itu, Yesus akan terus menampakkan diri di dalam hidupmu, dan hidupmu selalu mendapat terang, kasih kuasa Tuhan itu dinyatakan. Orang yang begitu pasti hari esoknya terus stabil dalam jaminan Tuhan. Stabil dalam jaminan Tuhan. Ya, dan engkau tidak akan pernah dibiarkan. Dan engkau tidak akan pernah merasa dibiarkan. Sekali lagi kekristenan itu luar biasa. Cari tahu latar belakangnya dan imani hal yang jelas. Karena Tuhan itu jelas. Tuhan bukan sesuatu yang remang-remang. Ya, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan lebih lagi mengajari kita melampaui apa yang dapat saya sampaikan pagi ini. Tuhan memberkatimu dan kita siapkan untuk terima berkat perjamuan kudus. Kita akan nyanyi satu pujian. Kepada keluargaku yang melaksanakan ibadah secara online, jika memang engkau telah menyiapkan bekal perjamuan kudus, saya silakan. Namun jika tidak, siapkan nanti dalam ibadah online jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Saya bisa menyiapkan dengan sepotong roti dan sedikit cawan atau air, anggur, apapun. Mari kita angkat satu pujian. El Shaddai.
dosa ku takut, Allah menjagaku. Tak usah Saya panggil ku bimbang, sebagian perjamuan, untuk sebagian ada di Yesus sebelah kiri saya sana, untuk yang akan tugas ke sana. Mungkin yang tugas ke kanan kurang lagi selain Bapak Ibu Kusriyadi. ku susah, Roh Kudus tak usah ku cemas, Dia memberkati. Saya jelaskan nanti pelayan perjamuan yang mengambilkan. Sekali lagi tolong perhatian pelayan perjamuan yang mengambilkan. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El-Shaddai, Dia Jemaat saya silakan berdiri sama-sama. El-Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. Sekarang kami sediakan hidup kami Tuhan ya dalam hadirat-Mu yang kudus. Sekaligus hamba menyerahkan perjamuan kudus yang telah disiapkan di gereja, perjamuan kudus yang disiapkan di rumah masing-masing bagi jemaat yang online. Semua ini adalah hasil bumi yang Kau ciptakan. Kami unjukkan dalam pengudusan dan dalam berkat Tuhan, sehingga perjamuan ini dikuduskan dan dipersekutukan dengan kuat kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan dan kuat kuasa darah Tuhan yang tercurah. Olehnya saat ini hamba akan segera bagikan demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Salibnya. Shalom mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya. Salibnya Shalom Jemaat silakan berdiri bersama-sama sambil mempersiapkan membuka hostia dari packingannya. Jika oleh darah Yesus. Dia pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin saja di antaramu ada yang belakangan merasa dingin secara iman, secara rohani. Mungkin engkau telah mengalami banyak pressure dalam kehidupan, ataukah engkau salah
mendapatkan yang kau lihat dan yang kau dengar melalui sosial media dan membuat engkau lemah. Hari ini firman sudah disampaikan. Dan jika saudara menyadari itu adalah posisi yang salah, mintalah ampun. Tuhan tidak ingin menghakimimu sekarang, dan bahkan Dia tidak berharap menghakimi kita kelak di akhirat. Karena Dia rela mati, turun ke alam maut, bahkan keluar dari sana menghardik semua pekerjaan iblis, oleh karena Dia sayang saya dan saudara. Tuhan, lihat dan perhatikan hati kami satu persatu, ya Allah. Sambil mengangkat tubuh Tuhan di tangan kanan kami, hati kami bergirang dan bersyukur. Dan pagi ini kami mendapatkan firman kebenaran yang menunjukkan keajaiban rencana Tuhan yang luar biasa. Dari zaman ke zaman, bahkan yang semula masih tertutup sebagai suatu misteri, pada akhirnya dibuka. Suatu discovery, tidak lagi ditutupi, tetapi dibukakan maksud isi hati Tuhan untuk kami kenali dan kami taati. Karena toh demikian kami tahu dalam kekristenan Tuhan tidak menuntut yang aneh-aneh terhadap kami. Karena semua keanehan yang harusnya dituntut dari kami dan pasti tidak bisa, Tuhan Yesus sudah menanggungnya di atas salib Kalvari. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur dibanding dengan yang hari ini tidak dapat menikmati dalam keadaan dunia ini. Ada susah dan senangnya. Oleh karena mereka sudah mengalami kemuliaan surgawi, kami katakan kami masih juga lebih bersyukur karena kami masih ada kesempatan meraih hal-hal lebih lagi yang Tuhan janjikan dan sediakan. Untuk itu kami angkat tubuh Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kami mengimani seperti apa yang Tuhan firmankan untuk kami makan perjamuan ini dengan sungguh-sungguh. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Kita makan bersama dengan iman atas nama Tuhan Yesus Kristus. Sangat berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena sesungguhnya tidak ada lagi kata yang mungkin kami ucapkan ketika kami menyadari betapa kemurahan dan anugerah-Mu itu besar. Siapakah kami ini? Tetapi Engkau mempedulikannya, Engkau mencari kami. Walau kami diam 1000 bahasa, statis, apatis, seolah tidak butuh Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang menyatakan kerinduan-Mu untuk berfellowship dengan setiap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk itu. Olehnya kami angkat perjamuan kudus ini di tangan kanan kami. Karena kami sadar dahulu cawan yang kami bawa adalah cawan murka Allah. Tetapi semua itu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas salib Kalvari. Olehnya hari ini cawan ini adalah cawan berkat. Doa kami ini Tuhan layakkan untuk kami menerima berkat yang Tuhan sediakan. Demikian sabda Allah. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Haleluya, bersama kita meminumnya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hati kami semua semakin tertata di hadapan-Mu.
Baik orang muda, orang lanjut usia, sama-sama kami Tuhan kasihi. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah hidup kami sungguh teguh, bahwasanya Engkau di dalam aku dan hidupku terus ada di dalam kuat kuasa-Mu. Kami tidak akan terpisahkan lagi dari sekarang bahkan sampai kekekalan. Ketika kami saatnya meninggalkan dunia ini bukanlah suatu ancaman, tetapi suatu kebahagiaan yang luar biasa kelak kami terima. Dan itulah kepastian yang hanya Yesus yang mampu memberikannya kepada kami. Di luar sana di dunia ini kami tidak mendapatkan sesuatu yang pasti. Dunia itu semu, dunia itu banyak tawaran manis, tetapi ujungnya membawa kepada maut yang kekal. Dijauhkan kiranya ya Tuhan. Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu satu persatu. Di dalam kuat kuasa-Mu, kami terus ada di dalam naungan kuasa-Mu. Dan kami akan berkata, kami akan sungguh-sungguh lebih giat dan semangat lagi. Baik dalam kami percaya, dalam kami beriman, dalam kami mengabdi, dalam kami berkarya, dalam kami menghidupi iman kami di tengah keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, janji kemuliaan-Mu pasti menjadi kenyataan buat kami semua. Hari-hari ini segenap bangsa kami sedang, ya Tuhan, sebagiannya merayakan perayaan Lebaran. Tuhan, kiranya kesibukan di jalan lalu lintas di berbagai tempat, kiranya Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya. Dan saudara-saudara kami dalam iman kepercayaannya yang sampai sejauh ini sedang merayakannya, kiranya Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, buatlah mata rohani kami semua semakin jelek dan tahu bahwa berkat sempurna kekekalan itu datangnya daripada-Mu ya Tuhan kami Yesus. Terima kasih Bapa, hamba persembahkan sekaligus untuk setiap persembahan yang jemaat-Mu bawa, baik yang mereka bawa titipan Tuhan untuk pelayanan pekerjaan-Mu, ataupun persembahan-persembahan khusus yang mereka canangkan untuk mereka lakukan dengan hati tulus di hadapan Tuhan. Tuhan yang melihat, Tuhan yang menerima, Tuhan yang menguduskan. Dan pasti Tuhan memberkati, sekaligus mengingatnya sampai kepada kekekalan. Hamba pasrahkan perjalanan kami masing-masing usai ibadah ini, Tuhan menaungi dan menyertai. Dan sampai Engkau pertemukan kembali ketika kami menuntun anak-anak kami dalam ibadah TF Junior secara online. Dan ibadah malam nanti, kami akan titik beratkan pada belajar kebenaran firman Allah. Dan biarlah Engkau hidupkan firman itu di dalam kehidupan kami satu persatu, untuk ada suatu diskusi yang begitu indah, agar kami semakin tumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, ya anak-anak-Mu yang ada dalam perjalanan, dimanapun berada Tuhan menaungi dan menjagai. Pada akhir segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan sekarang selama-lamanya. Dan terangilah hidup kami dengan sinar wajah-Mu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga yang mulia. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Silakan duduk dan terus bersekutu dalam pemahaman hari-hari ini. Tuhan masih terus menampakkan diri kepada murid-murid dan kita semua.